tanggapan saya terkait money politik, karena ini menjadi persoalan nasional sebetulnya. Bukan saja persoalan dari tiap daerah, tapi persoalan nasional money politik itu. Money politik adalah salah satu celah bangsa Indonesia menuju kehancuran. Itu pertama. Maka saya berharap karena money politik ini sangat menyesatkan, ya sangat menyesatkan masyarakat, juga membodohi masyarakat, dan itu tidak ada tindakan dan upaya hukum yang pasti. Oleh karena itu saya berharap sekalian saja money politik itu dilegalisasi. Jadi tidak sembunyi-sembunyi. Akhirnya semua bisa bermain money politik. Yang ujung-ujungnya negara ini akan hancur dan bangkrut. Karena ujung daripada tindakan korupsi itu diawali dengan money politik. Money politik yang paling besar adalah dari legislatif. Hampir semua legislatif, baik itu daerah, provinsi maupun pusat, itu menggunakan money politik. Ditambah lagi dengan pilgub sampai pilkades, itu semuanya menggunakan money politik yang saya ketahui. Bahkan saya sendiri salah satu kontestasi dalam pilkades kemarin tahun 2019 telah melaporkan salah satu bentuk money politik yang telah dilakukan oleh salah satu kontestan, yaitu di Desa Sutawinangun. Baik dari awal penemuan kita laporkan di Panwascam, kemudian dilanjutkan pelaporan di Panwaskam, saya laporkan juga di Bupati, bahkan itu ditandatangani oleh 1000 masyarakat lebih Desa Sutawinangun dari seluruh aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan, kepolisian, boro-boro menginvestigasi, melakukan penyidikan dan penyelidikan, beritanya pun tidak ada. Padahal itu sudah dilaporkan semuanya. Sebaiknya masyarakat harus tahu, dan itu harus diminta ataupun tidak berdasar Undang-Undang Nomor 14 2008, itu harus disebarluaskan, karena itu adalah hak daripada masyarakat. Ketika tadi ada berbicara persoalan tenis, adanya PPID, itu menurut saya adalah pembonsaian terhadap aspirasi masyarakat, keingintahuan terhadap informasi. Itu juga perlu ditindaklanjuti. Kenapa sampai difilter? Hak masyarakat kok difilter? Sama saja itu tuh, ada sebuah konsep-konsep penjagalan daripada transparansi publik itu sendiri. Ketika itu aturan itu dibuat, harus mengacu kepada perundang-undangan yang pusat, Undang-Undang Dasar itu. Apakah ketika ada pelaku kejahatan termasuk korupsi, itu juga sama dengan pencurian, kalau memang itu diberlakukan tidak terkena hukum di bawah 50 juta, pencuri yang di bawah 50 juta pun harus dibebaskan itu. Itu rasional kan? Sama-sama mencuri. Baik itu uang rakyat ataupun uang perseorangan. Peran sertanya tentunya berawal dari permintaan dokumen, karena masyarakat juga tidak semuanya paham tentang bagaimana yang dikorupsi, apa yang dikorupsi. Itu kan berdasarkan data-data yang ada. Data-data yang ada salah satunya di desa itu adalah di APBD pertama, kemudian juga di APBD provinsi maupun APBD daerah tingkat 2, itu dari sana. Nah, ketika tadi berbicara bahwa PPID dibentuk, kemudian masyarakat harus begini, artinya secara tidak langsung masyarakat dipersulit untuk mengetahui anggaran negara yang digelontorkan untuk masyarakat, yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah melegalisasi daripada korupsi tersebut. Oleh karena itu sekalian saja korupsi dan money politik dilegalkan, bikin perbumnya, perdanya, atau yang lainnya lah, sejenis itu dilegalkan saja daripada remeng-remeng nggak jelas. Kalau itu sudah dilegalkan terkait dengan korupsi dan money politik, maka mungkin juga akan masyarakat buat hukum sendiri. Hukum jalanan saya kira itu lebih pantas, itu kan, hukum jalanan atau hukum rimba yang harus dilakukan.
ketika udah jelas-jelas itu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan itu merugikan masyarakat, dilegalkan, maka masyarakat juga tentunya akan membuat hukum sendiri. Hukum jalanan itu yang lebih pantas.